Nah, karena itu setiap peristiwa-peristiwa yang masuk dalam kategori yang wajib diimani mesti harus bersandarkan kepada sumber tadi. Nah, salah satunya adalah bahwa hari kiamat dengan segala bentuk kehancurannya, itu tidak akan disaksikan, tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang ada iman di dalam kalbu. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW telah mengingatkan, lan taquma, tidak akan terjadi kiamat selama masih ada orang yang mengatakan Allah, Allah. Itu adalah hadis sahih dalam riwayat Imam Al-Muslim dalam kitab Al-Fitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat hatta, sampai tidak dikatakan lagi di muka bumi ini Allah, Allah. Ini yang jadi rujukan oleh para ulama bahwa berzikir dengan lafaz jalalah saja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lil Islam wa faddalana bihi ala jami'il anam. Ashhadu an la ilaha illallah rabbud dayyan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi wa rusulihi wa huwa khairul khitam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. أتم الصلاة والسلام. أما بعد عباد الله، قد قال الله في كتابه الكريم المكتوب في سورة ياسين، استمعوا أيها الناس تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Beberapa ayat yang kita bacakan tadi di dalam surah Yasin memberikan cuplikan peristiwa tentang Yaumul Qiyamati, hari kiamat, yang di dalamnya terjadi peristiwa kehancuran dan berakhirnya kehidupan di muka bumi ini. Kemudian berlanjut dengan proses al-ba'ats,
kebangkitan, wal hasyr, berhimpunnya manusia di padang mahsyar, dan kemudian baru berlanjut kepada proses hisab, mizan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahawa di hari itu tiada kezaliman akan terjadi. Semua yang berusaha, yang beramal akan mendapatkan jaza, balasan yang setimpal dengan amal salihnya dan yang sesuai dengan kemaksiatannya. Jamaah rahimakumullah, itu hanyalah cuplikan dari peristiwa yang pasti akan terjadi itu, sebagaimana yang kita imani dalam rukun iman, al-imanu bil yaumil akhir, iman dengan hari akhir. Jadi iman dengan hari akhir bukan hanya iman dalam makna meyakini hari akhir atau hari kiamat itu pasti terjadi, tetapi juga iman dengan peristiwa, dengan berbagai macam kejadian yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik melalui Al-Quranul Karim maupun melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita dan riwayat yang sahih. Jadi keimanan bukan iman begitu saja, iman dengan hari akhir, ya, tapi iman itu membutuhkan apa? Membutuhkan keyakinan di dalam kalbu, dan yakin itu bergantung kepada khabar yang sahih yang sampai kepada kita, sehingga hilang berbagai keraguan. Dan tentu dari khabar-khabar yang sahih yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang ada di dalam sunnah, tidak hanya sekedar menyebutkan al-yaumil akhir. Ada yang bersifat global, seperti laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Itu berita atau kabar yang bersifat global, hari akhir. Tetapi di dalam Al-Quran ada juga kabar yang datang dalam bentuk terperinci, seperti di antaranya adalah di dalam surah Yasin itu. Kata Allah, wa nufikha fis-sur, dan ditiup sangkakala, fa idahum minal ajdas yansilu ila rabbihim yansilu. Ketika sangkakala itu ditiup, tiba-tiba mereka keluar dari kubur-kubur mereka menuju kepada Tuhan mereka. Itu ba'ats, hari berbangkit. Itu bahagian dari hari kiamat tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Qalu, mereka berkata, ya wailana, alangkah celakanya kami, aduhai celakanya kami. Kenapa? Man ba'athana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami? Dia orang yang dibangunkan ketika itu dari kuburnya, dibangkit, berkata, ya wailana, aduhai celakanya, malangnya kami. Man ba'athana mim marqadina, siapa yang membangunkan, yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami, dari kubur kami. Kemudian, maka hadza ma wa'ada ar-rahman
Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha menyayangi, Maha penyayang. Wa sadaqal mursalun, dan terbukti kebenaran para rasul yang telah memberitahukan peristiwa ini pasti akan terjadi. In kana illa sayhatan wahidah, tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Fa idza hum jami'un ladaina muhdarun, tiba-tiba mereka dihimpun, dikumpulkan kepada kami semuanya. Mahsyar, berhimpun. Kemudian fal yauma, kata Allah, di hari ini la tuzlamu nafsun syai'a, jadi hari di mana ditegakkan keadilan, dihapuskan atau tidak terjadi lagi kezaliman, masing-masing akan mendapatkan imbalan sesuai dengan perbuatannya. Itu penjelasan tentang hari kiamat, tentang hari akhir yang lebih rinci. Jadi di dalam Al-Quranul Karim ada dua model pemberitaan tentang hari akhir itu. Ada dalam bentuk global, yaumil akhir, kemudian ada dalam bentuk tafsil, rincian, yang menjelaskan peristiwa demi peristiwa itu. Nah, untuk apa kita diberitahukan hal demikian? Toh tahu tidak tahu, manusia juga tidak akan bisa lolos dari mengikuti perjalanan kehidupan yang demikian itu. Tak seorang pun akan bisa menghindar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pemberitaan seperti itu atau khabar yang datang dalam bentuk wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik secara umum, secara global maupun secara terperinci, ada maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan itulah yang mesti ditangkap oleh setiap muslim ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia mendengarkan sabda Nabi tentang hari akhir, ketika dia mendengarkan tausiah, nasihat dari para ulama. Maka apa yang harus ditangkap maksud dari itu semua? Yang pertama adalah tentu untuk menegaskan tentang rukun dari keimanan. Itu jelas berdasarkan hadis Jibril yang datang kepada Nabi itu. Ketika Nabi ditanya, mahwal iman, apa itu iman? Jelas jawaban Nabi tegas, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi khairihi wa syarrihi. Itu yang kita jadikan sekarang rukun iman itu. Iman, engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusuli, dan para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kemudian dan qadarnya, baik yang baiknya maupun yang buruknya. Jadi khabar di dalam Al-Quran tentang yaumil akhir untuk penegasan bahwa tidak ada iman bagi seseorang kalau dia mengingkari apa yang akan terjadi terhadap seluruh makhluk ini semuanya, yaitu akhir dari seluruh kehidupan. Kalau ada orang yang beriman katanya dengan Allah, beriman dengan Rasul, tapi mengingkari hari kiamat, apakah imannya itu sah? Tidak. Nah, hari ini orang menyimpulkan ada aliran sesat mengaku beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, tapi engkar dengan hari akhir. Dia tidak percaya bahwa ada surga yang gaib. Bagi dia katanya surga itu di ujung dunia ini. Sekarang kan belum terbuka saja. Kebetulan Antartika itu masih es, nanti kalau terbuka jadi surga itu. Nah,
Kalau begitu model keimanannya dengan khayal seperti itu, dan dia ingkari khabar dari Allah dan Rasul bahawa surga dan neraka itu ada, termasuk juga orang yang kalau dituduh tidak Islam marah-marah, tapi ketika orang berbicara tentang surga dan neraka, dia katakan mengkhayal. Kan ada pula tokoh negeri yang seperti itu. Nah, kalau dikatakan dia telah murtad dengan itu, pasti orang yang mengatakan murtad dituduh radikal, mengkafir-kafirkan orang. Padahal yang membuat dia kafir itu bukan hukuman orang. Pernyataannya itu, kalau memang begitu keyakinannya, bahwa tidak ada surga dan neraka itu hanya khayal para ulama, para da'i, berita-berita untuk menyenang-nyenangkan orang, tidak ada hakikatnya, maka dengan pernyataan itu dia telah keluar dari Islam. Telah keluar dari Islam. Pernyataannya itu yang membuat dia, jangan salahkan orang yang menilai. Hari ini kan banyak orang yang bersikap di dalam hidup seenaknya saja, tetapi ketika muncul penilaian orang terhadapnya, dia marah-marah. Kamu tidak berhak menilai saya. Saya diri saya, urusan saya dengan Tuhan. Perangai manusia hari ini. Kalau ada ulama yang mengingatkan, oh itu urusan ulama itu tidak berhak untuk menghukum-hukum gitu. Yang tahu tentang saya, iman saya adalah saya dengan Tuhan saya. Jadi mereka mengatakan bahwa urusan agama urusan dia dengan Tuhan saja. Padahal dia ketika awal belajar Islam dulu solat, kepada siapa dia bertanya solatnya sudah benar atau tidak? Ke Tuhan. Ibu dulu belajar solat, siapa mengecek solat awak batu hendak? Tak ke ustaz awak? Kau batu baconya ke ustaz? Ayolah batu tu. Kan tak bertanya ke Tuhan, lah Tuhan kau lah batu kau. Jadi dia tidak tahu bahwa agama ini diturunkan oleh Allah untuk pakaian manusia. Jadi agama ini diturunkan oleh Allah untuk siapa? Untuk pakaian manusia. Dan manusia diberikan petunjuk untuk melihat apakah pakaiannya itu benar atau keliru. Ini cocok atau tidak cocok. Jadi jangan dikatakan berseluruhnya adalah manusia tidak berhak tahu. Tidak. Kalau begitu agama mungkin bukan Islam yang begitu. Kalau Islam ia diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kewenangan untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kepada umat mana di antara mereka yang menerima petunjuk itu masuk ke dalam Islam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya hak untuk menilai keislamannya, meluruskan kekeliruannya, menyatakan ibadahnya tidak benar. Itu hak Rasul. Menjadi hakim antara kita di dalam khusumat, memberikan penilaian terhadap pelaksanaan ibadah kita, apakah menurut tuntunan yang diturunkan oleh Allah atau tidak. Ingatkan hadis yang masyhur tentang orang salat, al-musi'u salatahu, orang yang salah salat. Setelah salat dia datangkan, assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, wa alaikassalam, irja', kembalilah engkau. Innaka lam tusalli, engkau belum salat lagi tadi itu. Selesai salat dia menghadap lagi. Kata Nabi, irja', balik lagi, ulang salat engkau. Sampai 3 kali baru dia katakan, ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadha, tak pandai yang boleh lebih dari itu. Nah, kalau begitu kata Nabi, idza qumta ila shalah, dia beri petunjuk.
Jadi adakah hak bagi para ulama, orang-orang yang berilmu, untuk mengatakan ini tidak benar menurut syariat? Ada. Yang tidak punya hak itu yang jahil, yang tidak tahu, menyalahkan orang pula, meletakkan hukum pula, itu yang memang tidak berhak. Tapi bagi orang yang punya ilmu, yang mengetahui rukun dan syarat, yang faham dengan petunjuk yang menjadi landasan suatu perbuatan, suatu sikap, berhakkah untuk mengatakan ini benar, ini tidak? Berhak. Kalau tidak bisa nikah dengan. Bahkan nikah di bawah saksi dua, bahkan pak lah salah, entahlah Tuhan sedang tahu, baca kira-kira. Jadi banyak pernyataan tokoh-tokoh hari ini nan meleset, yang mungkin akibat meleset isi kepala, meleset hatinya. Tidak ada hak menghukum-hukum orang. Ada. Kalau tidak ada hak, nikah tidak bisa. Kan nikah bersyarat apa? Dua orang saksi kan? Memang nikah tu pakai mengambil engkajai ke tali, kan tidak? Kan hanya kalimat ijab, qabul, yang merupakan dua bahagian dari yang dikatakan dengan akad. Ada ijab, ada qabul. Itu dua bagiannya itu. Nah, kemudian ada mujib, orang yang mengijabkan, ada yang menerima, yang mengabulkan. Kemudian bersyarat adanya apa? Dua orang saksi. Nah, kalau tidak boleh meletakkan hukum benar dan salah, sah dan tidak sah, kira-kira nikah bagaimana? Itu tidak jadi-jadinya. Ku nikahkan anak aku dengan engkau, maharnya sekian tunai. Lalu jawab dia calon suami, aku terima menikahi anak bapak si fulana dengan maharnya seperti napak sabut tadi, tunai. Tu tanya ke saksi, bah saksi, anda tahu bodohnya Tuhan yang tahu ni kan? Abah kira-kira panjang pak kuadanya tu. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada hak ulama meletakkan hukum halal haram berbagai macam, itu orang-orang yang sedang menyingkirkan agama dari tengah kehidupan, supaya mereka bertindak bak nang kalamak di pariknya saja. Nah, itu yang diwarisi oleh ulama. Jadi kalau kita membaca hadis al-ulama warasatul anbiya, awak kan sampai di situ pewaris para nabi. Allah tu tak sampai di situ. Pemahaman hadis apa yang diwarisi? Yang diwarisi itu ilmu. Innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warasul ilma, yang mereka wariskan ilmu. Nah, ilmu itu, di dalam muatan ilmu itu adalah ahkam, hukum yang diturunkan oleh Allah untuk diamalkan oleh manusia, yang akan dinilai menurut ketentuan Allah dan Rasul, ini sudah memenuhi ketentuan atau tidak. Nah, disitulah lahir hukum sah, batal. Disitulah lahir hukum nanti, ini harus dilakukan, ini sebaiknya dilakukan, ini boleh dipilih antara lakukan atau tidak, ini seharusnya ditinggalkan, ini harus ditinggalkan. Lahirlah 5 hukum itu. Yang harus dilakukan wajib namanya, yang sebaiknya dilakukan sunnah, yang dipilih boleh dilakukan atau tidak mubah namanya, yang sebaiknya ditinggalkan makruh, yang harus ditinggalkan haram. Dari mana didapat oleh ulama? Dikarangkah menurut selera mereka? Tidak. Karena di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis Nabi, ada perintah-perintah yang bisa difahami. Ini perintah ini tidak bisa ditawar. Ini perintah ini bersifat anjuran. Ini perintah ini bersifat pilihan. Ini larangan ini
tidak boleh ditawar, harus ditinggalkan. Ini larangan ini punya peluang kalau kondisi tidak memungkinkan boleh tinggalkan, tapi sebaiknya ditinggalkan. Nah, bagaimana cara memahami itu? Itulah ilmu. Itu nanti sekolah de ulama berpuluh-puluh tahun itu tuh. Ini kadang-kadang kan ada pula orang baru belajar agama bantu dia jadi buya. Itu yang dipelajari, yang dikaji. Ada manahij ilmiah, ada metoda-metoda ilmiah yang harus hadir dalam kepala setiap alim, karena tak mungkin yang membawa kitab sepanjang jalan. Ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia membaca sunnah, kama arah kecek kok. Nah, jadi apakah ada hak para ulama untuk mengatakan bahwa ini tidak benar? Itu hak mereka. Yang tidak berhak adalah orang yang tidak berilmu. Nah, itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Diingatkan oleh Allah, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Itu peringatan Allah. Orang yang mengarang-arang atau orang yang membuat-buat, apa kata Allah? Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kamu akan mengatakan sesuatu atas nama Allah apa yang sebenarnya tidak kamu ketahui itu ada dari Allah atau tidak ada dari Allah? Jadi makanya kalau kau muhasabah para penceramah seperti ambo, kalaulah tiba saat-saat seperti itu ke dalam hati rasa malih pe mengaji, nanti salah. Maka itu setiap kalimat ini akan dipertanggungjawabkan. Iyo lai tabik dari ilmu nak, lai dak dek kerana senang orang mendengar kemudian kemari melompek saja. So kenapa? Kalau seorang berfatwa tanpa ilmu, apakah orang yang mengamalkan fatwa berdosa? Tidak. Ismuhu ala man afta. Dosanya dipikul ada orang yang berfatwa. Tidak umat yang menanggung dosa itu. Itu makanya kalau di dalam sejarah fatwa, tidak ada seorang sahabat pun yang menyodorkan dirinya menjadi ahli fatwa. Bahkan para sahabat yang langsung berhadapan dengan Nabi, yang langsung menerima ilmu dari beliau, idza su'ila an mas'alah, kalau ditanya tentang satu persoalan, tamanna, berharap ada kawannya yang mewakilinya. Si anu salah yo, si fulan salah. Itu makanya tidak kita lihat di dalam riwayat-riwayat yang sampai kepada kita bagaimana tradisi keilmuan di zaman sahabat itu, orang yang berani mengatakan saya faham, saya mengerti, jarang sekali. Dan tidak ada di antara mereka tu yang malu ketika keliru mencabut kembali pernyataannya. Kalau kini tidak, lah tersalah, ketahuan salah. Bukan mencabut pengertian, tapi mencari alasan pembenaran. Coba lihat Abu Musa al-Ash'ari. Ketika ditanya oleh orang,
tentang satu perkara kewarisan, dijawabnya. Nah, kemudian dia berkata kepada orang yang bertanya, ini jawaban saya. Kalau kamu ingin lebih yakin, coba tanya Ibnu Mas'ud. Orang tadi karena dipersilakan begitu, datang dia Ibnu Mas'ud. Ditanya, kata Ibnu Mas'ud, kalau saya ikut fatwa Abu Musa, tersasik ambo. Tak serupa itu jawabannya. Ambo pernah mendengar Nabi dahulu menjawab kasus itu. Berbeda ternyata jawaban Ibnu Mas'ud. Balik ke Abu Musa. Abu Musa lambo tanyon ke Ibnu Mas'ud. Tua keceknya. Ya keceknya kalau nyuturi fatwa engkau sasik dirinya. Dululah pernah kasus kau ditanyakan Nabi, ikut jawabannya. Jawaban Abu Musa, malu dia. Tidak. Kecik Abu Musa, kalian yang salah. Lado Ibnu Mas'ud lautan ilmu, kambo juga yang bertanya. Begitu. Itu sikap tawaduk. Kini tidak. Sadonya langkok. Terdengar seketik, bersambui, berjalian. Saya yang agak gelisah saya sekarang, ada orang yang kadang-kadang berbicara tentang Minangkabau dan hubungannya dengan syarak. Asal saja. Mengecek, dek kini kan zaman media sosial ya. Mengecek, oh kami di Periaman tu laki-laki babali. Kecek siapa babali? Nah, ada orang Bali laki-laki di Minang. Sejarah menjapuk itu jaleh dahulu. Nah, ada Bali-Bali. Namanya manusia bisa diperdagangkan. Tapi dek karena ingin menarik orang agar subscriber banyak, ini banyak, dia lupa bahwa dia telah memburukkan sum'ah, harga diri negerinya dan anak keturunannya. Ulang kali, kemudian saya katakan juga, orang Minang memiliki garis keturunan ke ibu, tidak benar itu. Nah, menarik garis keturunan ke ibu itu bukan orang Minang dan tidak sesuai dengan Islam. Orang Minang bersuku ke ibu, keturunan orang Minang itu bapak, karena itu pakai bin bapaknya. Carilah paspor jamaah haji kini pakai bin bapaknya. Kalau ada bin ibunya berarti anak zina dulu tu. Karena anak zina cuma yang bernasab ke ibunya. Nah, karena itu sampaikan saja di Minangkabau setelah Islam. Kita tidak tahu sebelum Islam bagaimana. Kalau memang adat bahasa di syarak di Minangkabau, bernasab ke bapak, bersuku ke ibu. Selesai. Oh, di Minang pedusi nama kuasa berlaku matriarkat. Kecil sia. Empat daerah pedusi bisa menjual sawah. Tidak. Karena itu, nak menjadi pengulu, nak menjadi manti, nak menjadi malim, menjadi duwalang, pedusi lelaki. Oh, kok kecil matriarkat? Hanya dek karena cerita bundukan doang. Bukan hanya di Minangkabau saja pernah ada wanita yang berkuasa. Jawa dulu. Bahkan di Mesir dahulu, ketika peralihan kerajaan dari Bani Ayyub ke Mamalik, putra mahkota kecil betul, Turansah namanya. Ibunya yang memegang tampuk kekuasaan Sejaratud Dur namanya. Tidak jadi matriarkat ya. Cuma dek awak kan istilah-istilah itu dikeluan de orang dek rancak lo bunyi ilmiah tadanganya balulu sesalunya. Kemudian awak buatlah, itulah karakteristik Minangkabau. Siapa menyesatkan orang? Awak sendiri. Karena yang ngecek itu orang Minang lo. Itu contoh. Jadi ketika orang yang tidak berilmu diserahkan kepadanya ketentuan-ketentuan, disitulah larangan datang. Jangan. Tetapi ketika orang itu berilmu,
maka yang dia sampaikan berdasarkan kepada maklumat yang dia terima. Nah, begitu juga tentang keimanan dengan hari akhir. Keimanan dengan hari akhir secara global ada di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat. Mulai dari awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lanjutkan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima, dan seterusnya. Jadi apa yang disampaikan oleh ulama tentang yaumil akhir dan tentang ahwal, keadaan dan kondisi peristiwa itu bukanlah min tilqa'i nafsi, bukan dari diri mereka, tetapi dari maklumat sabitah, maklumat yang telah terbukti kebenarannya berdasarkan kepada sumber yang dijamin oleh Rasul, tidak akan membuat manusia tersesat. Dua sumber, Al-Quran dan hadis Nabi. Bagaimana ijma'? Ijma' itu tidak berdiri sendiri, Bapak dan Ibu. Orang mengatakan ada ijma'. Kan 4 dalil hukum yang disepakati oleh ulama. Yang pertama, Al-Quran, al-masdarul awal, sumber pertama. Yang kedua, as-sunnah awil hadis, sunnah atau hadis. Ini al-masdarul tsani, sumber kedua. Yang ketiga, ijma'. Yang keempat, qiyas. Nah, ada di antara ulama yang mengatakan sebenarnya yang sumber cuma 2. Kenapa? Mereka tidak menolak ijma'. Karena ijma' itu bersandar kepada 2 tadi. Tidak ada ijma' yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada. Dan itu dikatakan oleh Nabi, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Tidak akan berhimpun umatku dalam suatu pendapat, dalam suatu amalan di atas kesesatan. Berhimpun maknanya adalah bukan sadonya berhimpun, bukan setiap orang berhimpun. Ini perlu diluruskan. Orang tidak berbeda kini antara ijma' dengan ijtima'. Nah, ijma' dengan ijtima' tidak berbeda oleh orang hari ini. Majelis ulama melakukan ijtima', bukan ijma'. Ijtima' itu apa? Berhimpun untuk membicarakan suatu perkara. Produk ijtima' bukan ijma', tapi fatwa jama'i namanya. Fatwa jama'i, fatwa yang dilahirkan dengan berhimpunnya banyak pakar. Nah, itu yang disebut dengan fatwa kolektif namanya tuh. Ini ditempuh oleh ulama sekarang. Cara seperti ini berbeda dahulu masa zaman para mujtahid, seperti masa hidup Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Auza'i, Imam Lais bin Sa'ad, Imam Daud Az-Zahiri. Para imam-imam itu yang benar-benar adalah orang yang begitu ahli dan bersaksi para ulama lain akan keahlian mereka. Mereka disebut sebagai mujtahid mutlak. Setelah zaman itu, para ulama merasakan bahwa dalam perkara-perkara yang muncul kemudian di tengah masyarakat, yatasya'ab, maknanya yatasya'ab, bercabang-cabang, berkait masalahnya satu dengan lainnya, dan tidak mungkin seorang ulama yang ahli fikih menguasai keseluruhan masalah dengan terang. Tak mungkin. Nah, karena itu mereka membutuhkan maklumat mausuqah, maklumat yang bisa dipercaya untuk memberikan informasi ke mereka. Walaupun fatwa tetap ada di dalam tangan faqih. Itu yang saya ingatkan. Ahli kedokteran, pakar di bidangnya, tapi dia tidak mufti. Nah, karena itu kalau nak tahu tentang hukum Islam, tentang masalah kedokteran, antakan kaji itu ke faqih, ke ahli fikih.
Mereka yang memfatwakan sesuai dengan data yang diberikan yang bisa dipercaya itu. Aku ndak sado berfatwa. Dokter berfatwa, insinyur berfatwa, padahal fungsi mereka apa? Untuk mengantarkan maklumat. Maklumat itu hanya sebahagian dari yang dibutuhkan dalam proses ijtihad, bukan satu-satunya. Contoh, dahulu pernah orang mengkaji tentang bayi tabung. Ulama ndak ahli rekayasa genetika, ndak ahli tentang genealogi berbagai macam, tentang ilmu itu ndak ada di ulama. Kalau di karang-karang kan berbayo, bayi tabung dan terbayang bayi cik tabung cik. Caranya kok? Apakah bayi itu keluar dari tabung? Walah tabung keluar, ya gitu. Nah, ulama tidak mendalami itu. Nah, untuk menjelaskan hukum itu butuh pakar, psikopat, pak ahli itu, yo. Nah, supaya aman maklumat, nak jangan di otak sawa. Maka ulama biasanya tidak mencukupkan satu orang. Setelah dilihat dahulu kesalehannya, latar belakangnya, penutur atau tidak, itu perlu dikaji dahulu, sebab maklumat harus diyakini benar. Tidak ada di situ pembohongan. Kemudian diuji dengan yang lain, yang thiqah, yang bisa dipercaya. Oh, ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Bayi tabung itu kan begini. Tidak. Yaitu ada sperma dari laki-laki diambil, ovum dari wanita, kemudian disatukan, terjadi pembuahan di luar rahim dalam rekayasa genetika berbagai macam. Kemudian berikutnya setelah dia menjadi zigot, dimasukkan ke rahim. Kemudian tumbuh berkembanglah dia seperti bayi yang lainnya, kemudian lahir setelah sekian bulan. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Perangai manusia ku aneh-aneh. Yang pertama, setelah dari suami dan istri dibuahkan di luar rahim, aduh lo kini pedusinan ndak mau hamil. Ndak betul sepakainya berdua, wak tumpang selah ke ibu dah. Jadi ibunya nak mengandung anak dari anaknya dan minantunya. Kira-kira ibu tadi nanti panggilannya tu. Nah, ama iyo, nenek iyo lo gitu. Oh, iko masalahnya. Jadi persoalan kan? Boleh tak itu? Di situ. Tak cukup dokter di situ. Di situ baru muncul ahli fikih. Apa makna akad? Apa makna hadis al-walad lil firash? Apa makna zina? Mulailah ulama mengkaji. Maklumat tadi dimasukkan di dalam kajian tersebut sebagai salah satu pertimbangan. Oh, ternyata tidak selesai sampai di situ. Dulu di barat, orang antah dek kesayangnya ke suaminya. Yang melampau na sayang. Akhirnya dek kesayangnya tekana bisu. Kalau ndak ada udah lay ambo na iyo jo anak dari udah baca ron. Yo kecik suami kalau begitu awak tabuang salah sperma udah kini. Rupanya sperma aku ditabung ada lubang. Bang sperma. Ini kan tak sederhana masalahnya. Nah, rupanya itu jadi suami meninggal dan istri tidak nak menikah lagi. Tapi nyo pengen punya anak dari udahnya dalam meninggal. Takana, tabungan udah kan ada dulu. Diambil itu. Dengan teknologi yang terjadi kini bisa lakukan pembuahan. Setelah dia jadi di luar, cikal bakal itu dimasukkan ke rahim. Nah, kira-kira itu juga dikaji oleh para faqih. Kenapa? Apa makna nikah? Apa yang memutuskan pernikahan? Apakah maut
kematian seseorang, karena ada orang yang ragu. So ada, kalau seorang wanita menahan diri tidak menikah dengan siapapun setelah dia ditinggal oleh suaminya, maka dia akan dipertemukan oleh Allah nanti di akhirat bersama suaminya. Apakah dengan begitu berarti hubungan pernikahan masih qaim, masih ada? Nah, di situ dikaji oleh ulama. Bukan itu saja, ada pula kejadian seorang suami punya istri berdua, dan seorang dek mempertahankan bantu badan, nak nama hamil-hamil, dan seorang teragak hamil sebentar saja, ya sudahlah. Dan seorang kau nak hamil pengen punya anak aja, hanya tumpangkan ke madunya atau long selesai. Tapi sumbernya dari suaminya, dari ovum dia. Nah, bagaimana ini? Jadi tidak sesederhana. Nah, ketika masalah kau semakin melebar dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat, maka ulama sadar bahwa ilmu ini semakin banyak cabang-cabangnya itu. Nah, apa solusi untuk menjawab pertanyaan umat? Kenapa harus dijawab? Karena kita mengatakan bahwa Islam agama yang sempurna. Jadi apa makna al-yauma akmaltu lakum dinakum? Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agama. Wa atmamtu lakum, kan begitu? Dan aku keduanya sempurna. Ni'mati, nikmatku. Apa beda kamal dengan tamam? Coba lihat surah Al-Maidah itu lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kalau dalam terjemah sama sempurna saja. Menurut ahli lughah, ahli bahasa berbeda. Al-kamal dengan at-tamam. Kalau al-kamal, akmal itu la yaqbalu ziyadah, tidak menerima tambahan. Itu al-kamal. Itu sempurna dalam bahasa Arab diungkap dengan kata akmaltu lakum, artinya tidak ke tambah lain. Berbeda dengan tamam. Sempurna kalau diungkapkan dalam bahasa Arab dengan tamam, atmamtu, nikmat mungkin bertambah. Nah, jadi atmamtu itu boleh dikecilkan minimal dalam kadar terbawah. Mungkin bertambah. Tapi kalau agama dikatakan tidak atmamtu lakum dinakum, tapi akmaltu lakum. Apa maknanya di situ? Yaitu tidak ada penambahan lagi. Nah, coba bayangkan. Tidak akan mungkin bertambah ayat Al-Quran. 30 juz itu tak ada juz 31 dah. Walaupun pernah kejadian dulu pejabat ingin menunjukkan religiusitasnya, datang ke maktab tahfiz. Tanya-nya, ni hafal berapa? 10 juz pak, wah bagus. Tolong ditingkatkan ya. Ditambah. Nah, tiba 20 juz, oh hebat, tambah. Tiba ni seorang barat 30 juz, ya ditingkatkan lagi, ditambah lagi, tambah ke ditambahnya. Itu kan sebagian pejabat kan tak tahu Al-Quran berupa 30 juz, ni sudah tambah lagi juz ke berat. Nah, tak mungkin bertambah lagi. Itu mana akmaltu lakum. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apa? Innan nubuwata qad inqata'at. Kenabian telah terputus, tak ada oleh nabi sesudah hamba. Risalah, kerasulan telah terputus. Wahyu qad inqata'. Wahyu sudah terputus, tak ada tambahan Al-Quranul Karim. Nah, itu mana al-yawma akmaltu lakum. Kemudian dengan wafatnya Nabi tidak ada tambahan hadis. Ya, hadis yang dikaji-kaji orang sekarang itu tidak akan bertambah lagi. Cuma kau ada terdengar, ikut tidak pernah terdengar. Awak dan tidak pernah mendengar, dan hadis tidak bertambah. Dia telah tertulis. Nah, karena itu hati-hati. Sebagian orang bahasa Arab kok sangku hadis juga. Nah,
An-nazafatu minal iman gitu. Hadis Nabi, hadis dari mana? Mungkin itu adalah ungkapan, tetapi ungkapan itu saripati dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, gitu kan? Di dalam Sunnah ada Allah suka dengan mutatahhirin. Dalam Al-Quran ada surah At-Taubah, Allah suka dengan mutatahhirin. Di dalam hadis ada innallaha nazifun wa yuhibbun nazafah. Allah maha bersih, suka kebersihan. Nah dari situ itulah akhirnya orang merumuskan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bahagian dari keimanan. Tapi nan hadis, kalau memang tidak ada itu di dalam hadis, tidak ada di dalam kitab-kitab hadis karena sudah dibukukan, maka dia bukanlah hadis. Itu makna tidak bertambah. Kalau nikmat mungkin bertambah. Makanya dipakai oleh Allah lafaz atmamtu. Kesempurnaan yang mungkin meningkat. Kan sempurna itu ada adna, ada aqsa. Sama jo orang salat ya. Orang salat sempurna dalam kadar minimal, sempurna level bawah, membaca zikir, rukuk dan sujud itu barakali. Dalam pendapat ahli fikih, kalau kita kutip pendapat Imam Ahmad, adna at-tamam, ya, kadar minimal sempurna zikir atau tasbih ketika rukuk itu adalah 3 kali. Kadar maksimalnya ada yang mengatakan 7. Ada yang mengatakan la hadda, tidak ada batasnya mau berapa. Tapi al-qadrul mujzi'u, kadar terpenuhinya tuntutan berapa? 1. Jadi kalau ada orang sujud Allahu Akbar dalam tumakninah ya, bukan di dalam perjalanan, terletak kepalanya, kemudian subhana rabbiyal a'la. 1. Sudah itu duduknya lain. Itu sudah ajza'ah. Sudah terpenuhi tuntutan sujud dengan tumakninah. 1. Itu kadar minimal. Terpenuhinya tuntutan. Tapi kalau ingin sempurna, ada sempurna level paling bawah apa? Diulangnya 3 kali, kata Imam Ahmad. Kemudian kalau ingin lebih, atas 7 kali. Kalau ingin sedang, 5 kali. Nah dari 3 sampai 7 itu kamal seluruhnya, sempurna. Cuma ada atas, ada bawah. Jadi 1 kali saja mujzi, terpenuhi. Tapi di dalam sujud. Nah, perangai awak kan tak dalam sujud no. Sadang menggari itu bertasbih. Kemudian baru tahan buat terletak step naik. Itu tak tumakninah. Itu tak sah sujud ni. Oh, ada pula orang yang cik saja. Ada. Apakah ada anjuran dalam waktu-waktu tertentu kaifiat solat seperti itu malah lebih afdal? Jadi jangan dikecekkan lama saja nan afdal. Ada solat kau nak enggak capek afdal. Cuma bukan capek serupa nan kilat khusus ketika bulan Ramadan tu. Yang tidak ada tumakninah, ada yang cepat itu. Contoh, bapak-bapak ni kalau salat Jumat kadang ada sebagian terlambat. Imam sedang berkhutbah atau khatib sedang di atas mimbar memberikan khutbah, masuk bapak tadi. Ketika masuk, apa yang harus dilakukannya? Salat 2 rakaat.
Jadi kalau ada pula yang mengatakan tak perlu solat, awak kanlah sedang solat tu, 2 ketubah tu ganti 2 salat zuhur. Tak. Fatwa seperti itu bertolak belakang dengan sunnah Nabi. Sunnah sharih dari Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim. Ada seorang sahabat namanya Sulaik Al-Ghatfani. Masuk, duduk dia, ditegur oleh Nabi. Qum. Kata Nabi, berdiri engkau, Sulaik. Kemudian beliau katakan, idza dakhala ahadukum, kalau salah seorang kamu masuk ke dalam masjid wal imamu yakhutubu, imam berkhutbah. Jadi itu maknanya dalam fatwa ulama, kalau hari Jumat itu dan afdalnya jadi imam adalah khatib. Walaupun ada imam lain, imam besar misalnya, tapi kalau bukan dia yang berkhutbah, maka yang afdalnya adalah khatib yang jadi imam. So, dia satu paket itu. Sah dilakukan oleh yang lain. Tapi kalau cerita afdal, siapa yang afdal untuk jadi imam? Ya khatib. So isyarat hadis wal imamu yakhutubu, imam berkhutbah. Imam itulah yang mengimami jamaah. Cuma kan sebagian pemusaji kan tak amuh mengarahkan itu. Alasannya tak dalil dah. Karena amplop lah 2 tersedion. Masa modal itu dalilnya? Bukan urusan amplop, bukan. Kalau diundang khutbah, kadang ambo syaratkan, le boleh ambo jadi imam tak khutbah ambos tu. Kalau tidak, biar ambo disuruh ambos ni. Kecuali kalau tak lurus bacaan Al-Fatihah ambo. Nah, urusan irama, bayati, rasyika nak menjadi syarat. Awak kadang-kadang bersuo di satu sisi awak bantu orang taat ke Nabi, tapi di sisi lain anan menjadi kecintaan beliau dan menjadi kebiasaan beliau, bahkan yang beliau tunjukkan itu adalah suatu hal yang patut untuk diikuti oleh umat, walaupun tidak wajib, awak abaikan begitu saja. Itu yang saya kasihan. Harusnya seorang yang mencintai Nabi itu menapaki jejak Nabi itu selangkah demi selangkah. Hari demi hari dia tambah semangatnya untuk mengikuti Rasul. Kan itu pengamalan, walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam beribadah saja kadang-kadang kita abaikan apa yang menjadi kecintaan beliau. Nah, kembali kita ke tadi. Sulaik, kata Nabi, qum, berdiri, apabila masuk salah seorang kamu ke masjid wal imamu yakhutub, imam sedang berkhutbah, falyarka' rak'atain qabla yajlisa, salat dia 2 rakaat sebelum dia duduk. Tapi kata Nabi, falyujawiz. Nah, apa makna falyujawiz? Sederhanakan, ringkaskan, lampaukan hal-hal yang tidak menjadi ketentuan. Nah, disitulah perlu solat dalam petunjuk yang tadi al-mujzi, yang memenuhi syarat tadi. Begitu juga ketika seseorang masuk, selesai azan, dia melakukan salat sunat, tiba-tiba dia melihat bahawa muazzin akan iqamat, karena tidak ada tuntutan seorang imam harus menunggu makmum. Tak ada disuruh imam menanti makmum tu. Dan disuruh itu makmum terbalik begini. Muazzin itu iqamat kan berdasarkan perintah imam. Kalau kata imam kan iqamat, kata imam, muazzin tak berhak mengecen. Nantilah imam, orang banyak salat sunat tu. Muazzin tak tahu diri namanya tu. Kalau kapan azan itu hak muazzin, tak perlu lu cari ketua masjid dah. Azan boleh pak, tak perlu. Masuk ke tu azan. Tu kewenangannya. Kemudian kapan dia akan iqamat?
Bukan kewenangan dia menentukan kapannya. Itu kewenangan imam. Tunggu lu kecik imam, tunggu, duduk sini. Bilal berulang kali balik ke Nabi, "As-salatu ya Rasulullah." Salat wahai ya Rasulullah. Kecik Bilal bertanya. Apa jawaban Rasul? "Abrid ya Bilal." Tadi kan hari istek lu. Salat siang hari zuhur. Tunggu entah taduan terlayangnya mana. Dia balik saja Bilal. Zikir, mau salat, baca Al-Quran, silakan. Tapi kalau sudah masuk Nabi dari pintu itu, tak ada lagi ditunda. Bilal berdiri, sahabat berdiri, iqamat. Nah, kan terjadi kadang muazzin telah iqamat, kita sedang salat sunnah. Bagaimana caranya? Jangan mau pek dalam hati. Kau dah ni nantinya wak. Itu karena tidak ada ilmu, akhirnya solat dalam mau peknya. Nah, para ulama memfatwakan ada dua mazhab dalam hal itu. Yang pertama memakaikan hadis, "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah." Kalaulah iqamat orang salat, tidak ada salat melainkan yang diwajibkan. Artinya berhenti selesai. Itu fatwa yang tadi. Tapi yang kedua, dan saya cenderung kepada fatwa yang kedua, yaitu yunzar, dilihat dulu. Kalau seandainya dia bisa menyegerakan salatnya dan bisa mengejar, mungkin salat kolah di ujung, bisa dikejarnya, disegerakan sehingga dia bisa takbiratul ihram dengan imamnya, maka dia ringkaskan salatnya. Di situ perlu tuh kaji meringkaskan tadi. Banyak. Jadi ada di dalam salat itu makamnya, kondisinya kita lebih baik memanjangkan bacaan, dan ada dalam posisi lebih baik meringkaskan bacaan. Seorang imam pun tak boleh makna kelamak dia saja. Apa di antara hikmah imam sebelum dia takbiratul ihram, dia menghadap ke makmumnya, kemudian dia ucapkan sawu, dia arahkan makmum untuk meluruskan saf, merapatkan wasuddul khalal, tutup celah. Nah, istaqimu wala takhtalifu, kan begitu kata Nabi. Luruskan, jangan bertikai-tikai. Fatakhtalifa qulubukum, nanti bertikai-tikai pula hati kalian, kata Nabi. Nah, di antara hikmahnya, kalau kita kaji hikmatut tasyri', apa di antaranya? Untuk melihat makmumnya, sianan jadi makmumnya di belakang. Atas penglihatan itulah dia bangun kadar solat bacaan ayatnya. Kamanyo sandarkan, bukan ke nampal yang kuat, tapi nampal yang lamah di antara mereka. Itu nanya perhatian dia imam. Woi, kolai tangke badan sedon dak ba Al-Baqarah tamik tu. Sah. Tapi lah jalan surang ko betungke ko payah ko ndak amoh dekon. Nah, imam itu imam begitu, tunan imam tu. Jadi dia tahu makmumnya. Ini kalau dipanjangkan kadang-kadang, apalagi salat di masjid yang di situ orang memiliki hajat mutanawwi'ah, salat di pinggir jalan. Di pinggir jalan maksudnya musajid dan ada di pinggir jalan, yang orang sedang musafir, berbagai macam kesibukan yang bermacam. Nah, itu tempat seperti itu tidak makamnya untuk memanjang-manjangkan bacaan. Nah, aku pernah dahulu ketika di bandara ada seorang maju jadi imam subuh. Kau tahu pesawat ada yang capek berangkatnya, halanya baca lo Al-Ghashiyah. Ada di samping Abo tahu pesawatnya kecapek antara yo jaidah. Nah, nyup pasun jo ikut, tapi baru saya keluar imam tadi mau peknya sebelah ambo. Untung dia terambik pesawat ambo lah terakhir limbau nama ambo dia orang gitu. Nah, ini imam tidak tahu dia bagaimana menjadi imam. Jadi menjadi imam itu tidak mudah Bapak dan Ibu. Seorang imam itu bukan hanya bacaan saja yang dituntut bersih, makhrajnya benar, ahkam tajwidnya sahih benar. Bukan hanya itu saja,
tapi dia harus tahu kaifiat salat dan memahami tentang fiqh salat. Nah, termasuk tadi tu fikih salat. Bagaimana jadi imam? Jadi makmum juga harus. Amun nak cak mana tersuruh demo. Makmum nandak tahu boynya makmum. Contohnya, mungkin dia dapat kaji, baru dapat kaji bahawa sujud di dalam salat itu merupakan waktu atau posisi yang afdal dalam berdoa. Benar. Inna aqraba ma bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajidun. Kan begitu? Sesungguhnya yang paling dekat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya dia dalam keadaan sujud. Fa akhir doa inda sujud. Perbanyak doa ketika sujud. Ada lagi hadis lain, wa idza raka'tum fa'azimu rabbakum wa idza sajadtum fajtahidu fid du'a. Nah, dapatnya kaji-kaji kok, tapi nya lupa buat kaji kok ndak tagak surang. Harusnya tahu dirinya nya sedang jadi Kalau dia sedang jadi makmum, maka dia terikat dengan kemakmumannya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, kata Nabi. Itu perintah. Itu wajib hukumnya. Wajib. Dijadikan ado imam itu untuk dituri, bukan untuk ditandingi. Aduh lah tu. Imam lah duduknya berdoanya sujud lah. Imam lah assalamualaikum dan keduanya tambah aja doa sebelum tasyahud. Tu ndak berjamaah orang tadi tu, ndak tahunya saja imam. Nah, kalau akan memanjangkan, cari waktu ketika kita dalam keadaan tidak terikat dengan kewajiban sebagai makmum. Nah, jadi perlu ilmu tadi. Ini sudah ke fikih saja kita ngaji akidah sebenarnya. Nah, kita kembali. Jadi perkara khabar tentang yang gaib adalah maklumat yang disampaikan oleh ulama, adalah maklumat yang sabitah, yang terbukti benarnya dan tidak ada raib, tidak ada syak, tidak ada keraguan padanya. Itu yang disampaikan. Dan itu tidak akan bertambah lagi sumber itu. Al-Quran dan Sunnah. Ini kalau muncul kemudian persoalan, ulama mengambil langkah melakukan ijtihad dalam hal-hal yang itu memang berpeluang untuk lahirnya ketentuan-ketentuan hukum baru. Adunan tidak bisa berubah. Iman itu tidak bisa berubah. Jadi jangan dikatakan perkara usul syariah, perkara yang mendasar, yang menjadi pondasi, yang menjadi asal dari agama itu bisa ditundukkan dengan perkembangan waktu dan zaman. Tidak bisa. Perkara tauhid sebagaimana yang diyakini, yang diajarkan oleh Rasul sampai hari ini tetap harus demikian. Tidak bisa berubah. Bahkan ajaran tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa dahulu yang diajarkan kepada para nabi sebelum beliau. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulnya bahwa wahyu yang telah diberikan kepada beliau sama seperti wahyu yang diberikan kepada Nuh, sebagaimana yang diberikan kepada para nabi sesudah Nuh alaihissalam. Sama. Di mana ditemukan? Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau, dalam surah An-Nisa ya, ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Daud zabura. Allah katakan kama di situ, kama sebagaimana. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau Muhammad sebagaimana yang telah kami wahyukan kepada Nuh, kepada para nabi setelah Nuh alaihissalam.
Dan telah kami wahyukan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Ya'qub, kepada cucu-cucu Ya'qub, nabi-nabi Bani Israel, kepada Isa, kepada Ayub, kepada Yunus, kepada Harun, kepada Sulaiman, dan kami berikan Daud Zabur. Apa yang dikatakan kama itu? Sebagaimana itu ada serupa. Ulama mengatakan bahawa yang sama yang diwahyukan kepada para nabi itu adalah perkara tauhid, perkara iman. Karena itu tidak ada iman yang diturunkan oleh Allah beragam, tidak ada. Nah, karena itu kalau ada pula yang mengatakan agama ini sama, dengan banyak orang sekarang yang mau menyesatkan umat Islam mengatakan agama kok samanya. Tidak. Agama tidak sama dan tidak bisa disamakan, karena inti agama itu adalah iman, perkara tauhid. Kan ada yang mengatakan bahwa yang paling dekat akidah adalah antara Islam dengan Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan kita dengan Tuhan Arab itu sama. Ada Rabbi Yahudi mengatakan begitu, bahwa Tuhan kita dengan Tuhan orang Arab sama, walaupun penyebutannya Allah dan Elohim. Tapi apakah bisa kita terima bahwa itu sama? Tidak. Karena keyakinan tentang adanya Allah mungkin pada tataran awal atau secara global mereka meyakini Allah, kita meyakini Allah, tetapi keyakinan kepada Allah tidak cukup hanya dengan pengakuan itu. Keyakinan kepada Allah harus dibarengi dengan persyaratan bahwa mengimani Allah itu dengan segala kesempurnaannya. Nah, di situ titik simpangnya antara orang Islam dengan orang Yahudi. Orang Yahudi melekatkan kepada Allah sifat-sifat kurang. Contohnya Allah panik. Itu orang Yahudi itu. Tangan Allah terbelenggu. Yadullah maghlulah. Allah latih menurut mereka setelah Anamari menciptakan langit dan bumi, kepanikan. Liburnya sehari. Itu hari Sabtu namanya. Nah, dengan keyakinan seperti itu rusak tauhid. Itu bedanya. Hari ini banyak orang yang sedang mempropagandakan agama sama, agama sama. Kalau sama agama mangga, jangan dipilih lah. Tu beko ada KTP lah. Dahulu kan heboh, KTP boleh nak pakai agama. Bagi orang muda itu dah lama mulai KTP boleh berbuat satu agama itu jadilah agama. Buat sadonya Islam ko Yahudi sadonya. Cuma dari itu jadi isi kepala orang itu. Padahal berbeda. Sebab ketika kita mengatakan iman dengan Allah, syarat harus dipenuhi. Salah satu syaratnya apa? Tidak boleh ada keyakinan tentang Allah yang membatalkan ketauhidan tadi. Ini kalau kita yakini Allah itu letih, Allah itu terbelenggu, Allah itu terbatas, Allah itu tidak tahu, Allah itu mengantuk pula. Apakah pengakuan Allah tadi benar? Pengakuan bahwa Allah lah Tuhan dia benar? Tidak. Nah, itu berbeda. Nah, sekarang apa tujuan orang untuk menyamakan? Tuduhan. Karena dianggap kalau berbeda tu awak tidak harmonis. Itu yang keliru cara berfikir. Bara banyak perbedaan tu yang membuat orang menjadi harmonis. Jadi awak disasikkan dengan cara fikir begitu. Keharmonisan itu tak mesti harus diseragamkan. Apa aja ibu kan tak sama dah. Bisa tak harmonis? Bisa. Malah dan sama tu dan aneh nampak dah. Ini ada orang suami isteri sama tu. Sama-sama laki-laki, sama-sama polisi tu ni. Tapi yang nikah katanya janji kan? Begitu juga bangsa ini ada kesesatan berfikir semenjak, ya saya sebut aja semenjak Orde Baru ada sasik berfikir. Sasiknya bahwa kesatuan bangsa ini baru terjadi kalau seluruh orang diseragamkan.
Padahal dulu awak punya komitmen Bhinneka artinya. Nah, berbeda-beda, berarti kita akui perbedaan. Keragaman itulah yang kita ikat dalam suatu semangat kebangsaan. Begitu konsepnya. Akhirnya tidak ingin disamuan sadonya Islam cie selah Islam Nusantara karena itu satu ormas merasa super power. Ada begitu? Ini tidak benar cara-cara seperti ini. Kalau apa dia niko anyi wak sarantau. Makanya sudahlah. Mereka marah kepada Gus Rizal. Gus Rizal itu sadar menantang. Saya tidak suka Islam Nusantara, ada menolak. Mau bagaimana? Biarkan kami berkeislaman sesuai dengan yang telah diajarkan kepada kami. Kalau kamu sekalian menerima warisan dari para ulama terdahulu, kami akan menerima warisan dari ulama kami. Mesti lo harus kami membeo ke situ. Ya kalau urusan mengaji, kami mengaji pula. Antumur rijal wa nahnu rijal. Kalian laki-laki, kami laki-laki. Tidak boleh ada hal-hal seperti itu, memaksakan. Kan itu yang terjadi. Jadi kesesatan berfikir. Ketika berbeda akidah, apakah perbedaan itu terus akan menyulut peperangan, saling benci? Tidak ada dalam ajaran Islam seperti itu. Entah kok ajaran agama lain. Tidak ada. Karena itu tuduhan kepada Islam ini sangat tidak beralasan. Tidak ada di dalam Islam dorongan untuk membenci orang yang tidak masuk ke dalam agama kita. Tidak ada. Dan itu tidak benar. Kenapa saya katakan tidak benar? Karena di dalam Islam ada suatu penegasan. Tidak dibenarkan memaksa orang memeluk agama. Karena Islam itu agama yang tegak di atas fitrah dan tidak ditolak oleh nalar yang sehat. Ba'a iman memasukan. Tak ada kemungkinannya itu memasuk iman. Iman itu bukan urusan sebatas pengakuan. Iman itu yang paling utama dari semua itu at-tasdiq. Pembenaran dengan kalbu. Asyana bisa matur kalbunya. Coba. Matul kalbu orang. Hati orang siapa bisa mengatur. Tak ada. Seorang pemimpin yang ditakuti dengan pedang dua di tangannya itu. Dipasonya orang. Kamu harus patuh ke saya ya. Paling orang dek takut aja orang siap dan siap pak piatinya lai tahu komandannya tadi tu enggak hatinya paling merdeka mulutnya ngecek siap dan hatinya awas dan nih jadi tidak ada nan punya akses ke dalam kalbu manusia itu atau makanya Islam tidak meletakkan aturan memaksa orang. Ini ditegaskan oleh Al-Quran la ikraha fid din dan ditegaskan oleh Rasul. Jadi ada seorang sahabat anak kesayangan Nabi. Jadi ma'ruf di kalangan sahabat hibbu Rasulillah. Siapa itu? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini kebetulan kedua orang tuanya itu adalah kesayangan Nabi. Zaid adalah anak asuh Nabi. Sebelumnya anak angkat. Ibunya adalah pengasuh Nabi. Sayang Nabi ke Usamah ini. Nah, di dalam suatu peperangan, Usamah ini berhadapan dengan seseorang yang sudah kalah. Tidak bisa melawan lagi. Nah, ketika itu orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah tauhid. Tapi sudah sangat terdesak. Usamah tidak pikir panjang, ditebasnya. Mati. Disampaikanlah peristiwa ini kepada Rasul. Apa sikap Nabi? Panggil Usamah.
Ditegur Usamah oleh Rasul. Lima qatalta man qala la ilaha illallah. Kenapa engkau membunuh orang yang telah mengatakan la ilaha illallah? Usamah tentu punya alasan. Kata Usamah, ya Rasulullah, ma qala. Dia tidak mengatakan itu melainkan karena takut dengan pedangku. Dia lah tersasak, tak ada jalan lain. Artinya secara tidak langsung Usamah telah menjadi hakim isi hati orang. Boynya terpaksa kau nak ikhlas ke nyebut itu doh, nak semana-mana nak masuk Islam doh, kan itu nak disampaikan. Karena itu dikatakan ia tidak ucapkan itu melainkan karena apa? Karena ketakutan, karena dia sudah terdesak, tidak bisa melawan. Apa kata Nabi? Ya Usamah, wahai Usamah, saya tidak diizinkan berperang ini melainkan untuk ketentuan. Tapi kalau ada orang yang telah mengatakan hatta qal, kalau orang itu mengatakan la ilaha illallah, usima minni, dipelihara dariku damuhu, darahnya, wa irdu, kehormatannya, wa malu, dan hartanya, wa ma umirtu an unaqqiba sudurar rijal. Saya tidak disuruh oleh Allah untuk melobangi dada orang, memeresok isi hati orang, yo bana beriman atau tidak. Tak sampai ke sinan perintah dok. Gitu. Jadi siapa yang menuduh ketika umat Islam berkomitmen dengan keislamannya mereka akan menjadi radikal? Kalau menurut ambo itu tuduhan radikal. Tuduhan itu yang radikal. Orang yang menuduh itu yang radikal. Radikal dengan kebenciannya kepada Islam dan kaum muslimin. Karena tidak ada potensi dia dalam ajaran Islam untuk memasuk orang. Nah, sedangkan untuk hidup bernegara, umat Islam namanya tujuh berkomitmen untuk sama-sama membangun negeri ini dalam keragaman. Nah. Jadi karena itu perbedaan di dalam akidah, itulah yang menyebabkan berbedanya agama. Disitulah muncul kata iman, berdasarkan itulah muncul kata iman dan kata kufur. So kalau orang tidak beriman, ya mengapa namanya? Ya kafir. Itu konsekuensinya. Dan tidak ada yang perlu ditakutkan untuk mengatakan itu. Kenapa? Karena negara menjamin pemeluknya untuk menjalankan ajaran agamanya. Nah, ajaran agama Islam salah satunya adalah meyakini bahwa mereka adalah yang benar. Islamlah agama yang benar. Yang lain tidak benar dalam pandangan kaum muslimin, orang Islam. Dan umat Islam tidak dilarang untuk bersama dalam suatu komunitas, untuk hidup saling tolong menolong dalam batasan tidak mengganggu lakum dinukum waliyadin. Selesai. Nah, jadi keimanan itu telah diwarisi semenjak Nuh, semenjak Adam alaihissalam sampai kepada Rasul, dan itu tidak akan bertambah. Islam tidak akan bertambah ajarannya. Tetapi yang tidak bertambah itu Al-Quran yang 30 juz. Hadis yang telah terbukukan itu yang tidak bertambah itu akan berhadapan terus dengan persoalan yang hari demi hari berkembang. Persoalan kan tidak bisa ditahan. Ya. Dahulu tidak ada mikrofon. Sehingga muazzin pasal naik ke puncak gedung. Perlu menara. Itu orang memanjat. Di situnya azan. Kini menara berubah fungsi menjadi hiasan. Tak menara, tak tampak tanduk masjid. Nah, kemudian coba lihat situasi di sekitar kita. Tentu tidak lagi seperti yang kita baca, yang kita terima di zaman dulu. Jadi artinya apa? Peristiwa demi peristiwa terus lahir dalam bentuk yang berubah. Dan itulah dunia. Orang mengatakan al-alam mutaghayyir. Alam berubah. Dia berkembang. Orang pergi haji dahulu jalan kaki. Setelah itu naik kapal laut. Setelah itu apa lagi?
naik pesawat terbang. Semua itu tidak bisa dihindari, melahirkan banyak pertanyaan terkait dengan perkara-perkara ketaatan kita, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Berdagang juga begitu. Dahulu orang berkadai, kok dapat paling lapang kadainya, paling rancak, cara masuk banyak-banyak. Kini ada kadai orang 2x2 saja, tapi gudangnya 20x20. Showroom saja ni. Pakok merdeka kadai kini kau pak. Kini era digitalisasi ya. Orang main online. Tidak perlu benar tampik lapang-lapang dia. Nah, ahli fikih mulai berfikir. Dahulu orang berjual beli kok, kalau dibaca fikih klasik, bajaleh-jaleh, aku jual, aku beli. Nah, sah tu. Adulah kadang nampak pakai salam-salaman tu gitu. Salam, jual, beli. Nah, ijab kabul dalam satu majlis. Itu teori fikih dan itu tertulis. Tapi bekolah cerita online. Mulai hadirnya supermarket. Dalam sehari itu orang belanja mungkin ribuan. Dan antri itu 20-30 orang sekali antri. Alullah cerita online. Cerita supermarket saja. Kalau kasir kau diajak basalam puluh de orang nan membeli, setiap bantah basalam, setiap bantah basalam, tu bahasa dion tukang urut sanjurnya. Nah, kan kondisinya model itu. Nah, mulailah ulama menggali ini berbagai macam persyaratan dan yang dibuat di dalam kajian fikih ini, apakah ini mansus? Apakah ini adalah tuntutan teks nas Al-Quran dan Sunnah? Atau sebenarnya ini adalah pengejawantahan atau implementasi dari tuntutan akad jual beli supaya jangan terjadi pertikaian sesudah itu dan perpindahan itu tidak menyisakan masalah, sehingga dilahirkan syarat harus ada kejelasan, harus ada kepastian dan macam itu. Mulai diolah, berfikir ulang ulama balik tu. Mungkin cara itu lah. Kalau dulu dilarang talaqir rukban namanya. Talaqir rukban tu apa? Dahulu kan orang membawa komoditi dari tampik produksi, taruhlah umpama dalam panjang orang bertanam lobak di situ tu lah, bawang. Nah, pergi ke pasar, taruh ke padang. Kau tampiknya membeli. Tak boleh awak ambil itu juragan kantang, juragan bawang tadi di daruang. Ambil situ. Bagus itu, awak nak nembak tekudo. Lepas itu kan bawa pada panik-panik ke pasar. Orang lu tahu juara gol itu. Awak ambil di situ. Panik badan, pasar kumuh lu kini hari hujan lah. Dalah lepas itu kami, biarlah mi yang mapon, biarlah kami ngecer sikon. Orang tak tahu arago. Akhirnya dek kasanti yang merayu, bawang sekilo lah 20 kilo, awak dapat mualih. Dan orang tak tahu, dilarang oleh Nabi talaqir rukban. Apakah maksud talaqir rukban itu memang caharu nyobanan dan dilarang, atau Nabi ingin menghambat eksploitasi ketidaktahuan orang? Orang tak tahu je sesuatu, kemudian wak cuba masuk supaya orang terkicu tanpa disadari. Nah, mulai ulama, iku nan terlarang apakah caharu iku? Atau itu hanya salah satu cara dan terlarang sebenarnya mau tahu orang dan tak mengerti dan bingung-bingung tangguang wang. Mulai ulama mengkaji. Nah, disitulah butuh para ulama dengan kecerdasan mereka memadukan dua nas yang tidak bertambah lagi. Kan nas tidak bertambah itu. Al-Quran 30 juz, hadislah selesai. Harus menjawab
persoalan yang sampai kini belum berakhir-akhir dan belum tuntas, taruh meningkat. Baca ro menjawab. Modalnya nas 30 juz. Hadis. Masalah ko dari hari ke hari bertukar-tukar. Di situlah ranah ulama berijtihad, dan mereka menyadari bahawa untuk mengcover, untuk menjangkau seluruh persoalan ko sampai detail, nak jan salah paham waktu terhadap peristiwa, maka dibutuhkan pakar banyak. Nah, pakar tadi berhimpun dalam satu majlis, atau ijtima namanya tu. Apakah hasil ijtima itu ijma? Tidak. So ijma itu bersyarat. Apa arti ijma? Jadi jangan ragu wa ijma, ijtima. Nanti di dalam dalil-dalil akidah tentang hari kiamat yang kita bahas itu, ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma ulama. Ijma ulama itu tidak berdiri sendiri, dia bersandar kepada dua sumber yang asal. Apa itu ijma? Ijma' adalah ittifaqu jami'il mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asrin min al-usuri ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin fi waqi'atin. Nah, itu ulama mendefinisikan itu. Yang dikatakan ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Muhammad fi asrin minal usur, pada suatu periode ba'da wafatin Nabi, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka sepakati? Ala hukmin, atas suatu hukum, fi waqi'atin, dalam peristiwa tertentu. Jadi kalau hanya MUI saja, ulama Sumatera Barat saja, atau ulama Indonesia saja, tulun ijma' namanya itu. Alun ijma'. Atau makanya pemerintah telah berijma' hari raya hari itu dah ijma' namanya itu. Belum ijma'. Ijma' jami'ul mujtahidi, seluruh ahli ijtihad. Cuma kadang-kadang ijma' kau dibawa-bawa lo ke mana-mana. Ada ijma' kelompok ijma'. Tak. Itu adalah kesimpulan bersama. Kalau dia melahirkan suatu ketentuan hukum, ya dikatakan fatwa jama'i, fatwa kolektif namanya. Memang fatwa kolektif ini perlu diperhatikan lebih dibandingkan fatwa perorangan. Kenapa? Karena lebih banyak yang mengkaji, lebih banyak yang membahas secara teori. Nah, saya katakan, saya garis bawahi ya dalam tanda kutip, secara teori fatwa kalau dilahirkan bersama itu lebih minim tingkat resiko kekeliruannya. Tapi bukan jaminan itu ada kesalahan. Tidak dijamin bahwa itu benar terus, tidak. Tetapi resikonya, tingkat kekeliruannya semakin berkurang. Kenapa? Banyak orang nak mempelototi, nak mencari, nak mengkaji. Saat ahli tafsir, cobalah ayat-ayat yang terkait kau tolong Ustaz tafsirkanlah. Wah, ini ahli hadis, hadis-hadis yang terkait tolonglah Ustaz analisa dahulu dari sisi sanadnya. Coba jalekan makna maksud dari matannya. Ahli fikih, cobalah Ustaz caliklah ba'a pandangan para fuqaha terdahulu tentang masalah itu. Ahli usul, tolonglah Ustaz taksilkan dalil-dalil yang dipakai tadi, apa cocok tak untuk naniko dipakaikan, ba'a metodologinya, ba'a istidlalnya, tolonglah jalian. Karena banyak itu, masing-masing dianggap telah pakar di bidangnya, ya kemungkinannya kesalahannya semakin minim. Tapi bukan dikatakan tidak mungkin keliru. Nah, buah dari itu, dari ijtima' itu adalah fatwa. Cuma fatwa bersama, fatwa kolektif namanya. Jadi bukan ijma'. Nah, sedangkan yang menjadi sandaran dari akidah tauhid adalah ijma'. Ijma' ulama.
Bila dikatakan apakah surga dan neraka itu ada. Berdasarkan kepada apa? Satu, Al-Quranul Karim. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian apa lagi? Hadis Nabi SAW. Inna Allah a'adda lil muttaqina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Kemudian apa lagi? Ijma' ulama. Apa maknanya itu? Ulama bersepakat dari timur sampai ke barat, utara, selatan, tidak ada yang berbeda pendapat. Ulama mana? Ulama yang dalam kategori mujtahid. Karena itu ijma' tidak dilakitkan kepada anggota DPR. Karena mereka tidak mujtahidin. Sama jo fatwa, sama jo ijtihad. Itu istilah-istilah di dalam agama awak tidak kamari dilakitkan saja dah tu. Oh, kami berijtihad politik. Apa tu ijtihad politik? Ijtihad itu adalah salah satu cara bagi ulama untuk menemukan hukum syarak. Dari mana? Dari sumber ajaran Islam. Dengan cara apa? Dengan cara berijtihad. Apa itu ijtihad? Bazlu aqsal juhdi atau aqsal wus'i. Mengerahkan segenap kekuatan, kemampuan untuk menemukan hukum syariat pada satu peristiwa dari dalil-dalil syarak. Nah, dari definisi itu saja sudah dituntut orang yang mengkaji itu memiliki ilmu yang cukup untuk memahami dalil syarak supaya jan dalil nin pekudonya. Dalil ini kan mengarahkan awak. Ndak awak nak mengarahkan dalil. Kan ada orang sebagian dalil dicarinya untuk membanan karajonya. Itu terjadi. Yang benar adalah dalil itu yang mengarahkan. Kama madok dalil ke situ madok. Kemana dia mengarah, ke situ kita mengarah. Jadi tidak dibelokkan dalil. Hari ini ada orang yang membelok-belokkan dalil. Apa katanya? Sebab berapa kali ditanya, Buya, apakah umat Islam masih harus berpegang bahwa yang akan kita berikan amanah itu adalah orang yang beriman? Saya katakan harus dan wajib. Tapi kan ada kata Ibnu Taimiyah, seorang yang adil walaupun kafir sekalipun lebih baik daripada seorang yang muslim tapi zalim. Saya katakan, kamu benar baca begitu? Kalau benar, kamu tahu Ibnu Taimiyah hidup zaman siapa? Apakah Ibnu Taimiyah memaksudkan bahawa perkataannya itu dipakaikan dalam setiap keadaan? Nah, kalau tidak, berarti kamu memperalat perkataan Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena syarat utama seorang pemimpin itu adalah adil. Tahu tak makna adil di dalam Islam? Apakah adil dalam Islam itu membagi kue dua siap surang? Tidak. Adil itu dibawa ke dalam politik Islam, dibawa ke dalam ilmu hadis, dibawa ke dalam ilmu fikih, sama pondasinya itu, tidak berbeda. Jadi kecil berbeda. Kemana saja kata adil, kalau dibawakan kepada personal seseorang, ini orang ini adil, sama, tidak berbeda. Turunannya yang berbeda. Apa pondasi asal adilan itu?
dia tidak zalim kepada dirinya dan tidak zalim kepada orang lain. Apa kezaliman yang paling mendasar pada manusia atas dirinya? Melawan ketuhanan. Karena itu orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang engkar kepada perintah Rasul, siapa nama mereka? Gelaran untuk mereka, Az-Zalimun. Di dalam Al-Quran itu kata Allah kepada Bani Israel, ketika mereka mengatakan setelah fakta mukjizat ada di hadapan mereka, kan kata mereka, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami mencari Tuhan itu di mata kami terang-terangan, baru kami beriman. Tiba-tiba mereka dihantam oleh petir. Nah, kemudian setelah itu dibangkitkan oleh Allah. Tsumma ba'atsnakum ba'da mautikum. Saya dibangkit dan diberikan nikmat oleh Allah. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Setelah itu mereka masih saja durhaka. Apa kata Allah? Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka tidak menzalimi kami, tapi diri mereka sendirilah yang mereka zalimi. Nah, pertanyaannya, orang-orang yang engkar kepada Allah zalim kepada diri atau tidak? Itu makanya kalau ditanyakan kepada fuqaha, kepada ulama, apa makna adil? Kan kalau meriwayatkan hadis kan itu, orang tua harus orang yang adil baru diterima. Apa makna adil? Orang itu terhindar dari dosa-dosa besar dan tidak sering terjatuh kepada dosa kecil. Itu definisi ulama. Terhindar dari dosa besar, tidak sering terjatuh ke dalam dosa kecil. Itu mana adil? Nah, sekarang apa dosa yang paling besar? Bapak dan Ibu pernahkah mendengarkan hadis? Sahabat bertanya, ayu dzambin a'zam ya Rasulullah? Dosa yang paling gadang ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan Allah punya tandingan sedangkan ia yang menciptakan engkau. Abah malaki kan orang yang engkar jo Allah dan Rasul adil. Aculah rano-rano tu bertolak belakang. Nah, karena itu ketika seseorang akan kita pegangi pendapatnya, atau satu kelompok, para ulama merumuskan tidak sesederhana itu. Itu makanya di dalam kajian akidah ini saya jelaskan karena ada pertanyaan, kenapa di dalam akidah umat Islam harus bersandar mutlak kepada sumber itu? Saya katakan seluruh ajaran Islam bersandar kepada sumber, tidak boleh bertentangan dengan itu secara umum. Tetapi secara khusus perkara akidah tidak begitu mudah dan tidak banyak peluang untuk ruang ijtihad di dalamnya. Tidak banyak. Kenapa? Karena akidah merupakan keyakinan atas yang gaib, dan yang gaib tidak ranah ijtihad untuk menjangkau hakikatnya. Karena itu akidah bergantung kepada khabar yang sahih, kepada berita yang terjamin benarnya, dan tidak ada berita yang terjamin benar melainkan Al-Quran dan sunnah yang sahih. Kemudian di atas itulah
ulama berijma'. Siapa yang berijma'? Mujtahid. Nah itu ijma' dalam akidah merupakan sandaran yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini tidak berdiri sendiri. Nah karena itu setiap peristiwa-peristiwa yang masuk dalam kategori yang wajib diimani mesti harus bersandarkan kepada sumber tadi. Nah, salah satunya adalah bahwa hari kiamat dengan segala bentuk kehancurannya, dengan segala kehancurannya itu tidak akan disaksikan, tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang ada iman di dalam kalbunya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW telah mengingatkan, lan taquma, tidak akan terjadi kiamat selama masih ada orang yang mengatakan Allah, Allah. Itu adalah hadis sahih dalam riwayat Imam Al-Muslim dalam kitab Al-Fitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat hatta, sampai tidak dikatakan lagi di muka bumi ini Allah, Allah. Ini yang jadi rujukan oleh para ulama bahwa berzikir dengan lafaz jalalah saja boleh, walaupun di dalam prakteknya kalau dilihat dari hadis-hadis Nabi, zikir yang afdal itu tidak mujarrad dengan alfaz jalalah, tapi diiringi dengan sifat-sifat yang lainnya. Apakah dengan kalimat Allahu Al-Qawi, Allahur Rahman, tidak mujarrad, tetapi tidak boleh dikatakan bahwa orang yang berzikir dengan lafaz Allah saja itu bid'ah, tidak bisa. Perkara tidak diamalkan seperti itu dalam kebanyakan riwayat yang sampai tidak menunjukkan bahwa berzikir dengan Allah haram. Walaupun saya termasuk yang cenderung berzikir dengan kalimat-kalimat zikir yang masyru'ah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, ya. Tetapi berzikir dengan Allah, Allah, Allah saja bukanlah haram. Tapi memang tidak ada petunjuk yang bisa jadikan alasan bahwa itu adalah zikir yang dirutinkan dengan kaifiat dan adab tertentu, melainkan itu muncul di dalam petunjuk para ulama dalam rangka melakukan tarbiyatun nafs. Itu yang muncul nanti dalam at-turuq, dalam tariqat tasawuf. Tetapi kalau ditelusuri dari petunjuk-petunjuk Rasul, seluruh zikir Allah itu beriringan dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid dan lain-lain. Nah itulah afdal. Cuma kan kadang-kadang ini jadi perdebatan panjang. Zikir-zikir Allah saja tidak boleh. Mengatakan tidak ada alasan kita untuk mengatakan tidak boleh. Tetapi ketika kita mengatakan sebaiknya berzikir dengan nama Allah dengan bertasbih memujinya, dengan bertahmid, dengan bertakbir, dengan mengagungkannya, menta'zimkannya, dan mengiringinya dengan al-asma, dengan nama-nama yang indah yang lain, yang dengan itu kita bisa menyerunya. Itu lebih baik, afdal. Nah, jadi dari mana kita tahu bahwa tidak ada orang yang beriman walaupun mithqalu habbatin, sebiji zarrah ada di dalam kalbunya, tidak akan bertemu dengan peristiwa yang sering kita dengarkan cerita ulama di saat gunung-gunung meletus,
di saat air laut tumpah ke darat, di saat bumi digoncang segoncang-goncangnya. Tentu ini mengambil dari petunjuk Al-Quran dalam surat Al-Qari'ah, dalam surat Az-Zalzalah dan lain-lain. Nah, apakah orang-orang beriman akan menemukan hal yang demikian? Kata Nabi SAW, tidak. Kenapa? Karena dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga dalam kitab Al-Fitan, kata Rasul SAW, "Anna Allah yab'atsu rihan min al-Yaman alyan min al-harir." Sesungguhnya Allah mendatangkan angin berasal dari Yaman, alyan, yang lebih lembut, halus, minal harir, dibandingkan sutra. Fala tada'u ahadan fi qalbihi mithqala habbatin minal iman. Tidak dibiarkan oleh angin itu seorang pun yang ada di dalam kalbunya, walaupun sebesar biji tanaman, biji sawi kecil sekalipun, di dalam hatinya ada keimanan, melainkan ketika angin tadi menyapunya, qabadathu, nyawanya melayang. Nah, makanya di dalam kitab ilmu aqidah dikatakan, wa hakadha, dan demikianlah, la yabqa ala wajhil ardi illa al-kuffar, sehingga tidak tersisa di muka bumi ini melainkan orang-orang kafir. Fataqumu alaihimus sa'atu, ketika itulah terjadi kiamat. Jadi yang ditakutkan dari kiamat itu bukan itu, kelalaian awak sampai tiba, sehingga amal perbuatan kita tidak terperingatkan dengan berita yang datang. Tapi kalau kondisi yang dahsyat itu terjadi, dan pasti terjadi sebagaimana di dalam surat Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, terjadi. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, fa amma man thaqulat, dan seterusnya, itu pasti terjadi. Tetapi apakah kondisi seperti itu akan ditemui oleh mukmin? Tidak. Nah, tapi kalau nak basuwo, tu ke basuwo, ada nak basuwo nama dari itu. Ya, kalau tidak ingin bertemu seperti itu, pertahankan iman, jangan digadaikan, jangan biarkan dia hilang. Nah, kalau kita hibah dan sayangkan anak cucu awak, jago imannya, titipkan kayaknya, tidak salamik jo piti saja dah. Nah, itu tugas orang tua, tugas kita bersama. Nah, di dalam hadis An-Nuwas bin Sam'an, hadis masyhur yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga dikatakan bahwa angin rihan tayyibah, angin yang harum, yang lembut tadi, itu akan fataqbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin, akan mengambil nyawa setiap orang yang beriman, setiap muslim. Wa yabqa syirarun nas dan tinggallah orang-orang jahat. Mereka apa lagi kerjaan mereka? Yataharaju, mereka berbuat perbuatan seperti binatang dan keledai, berzina, melakukan perbuatan maksiat, betul-betul mereka ketika itu, karena tidak ada lagi orang yang beriman, tidak ada lagi yang muslim, mereka bersimaharaja lela, berbuat kedurhakaan. Nah, fa'alaihim taqumus sa'ah, atas orang-orang seperti itulah kiamat terjadi nanti. Karena itu syukuri nikmat iman. Bagaimana mensyukurinya? Pertahankan, perkokoh dia, pupuk dia, supaya dia tumbuh subur dan berbuah. Nah, itulah makanya Nabi peringatkan
bahaya yang akan mengancam itu. Perlu awak mencari tahu nan buruk kau. Perlu. Bukan hanya yang baik saja. Di antara sahabat ada yang rajin mencari tahu tentang keburukan yang akan tiba itu. Siapa orangnya? Hudzaifah ibn al-Yaman. Itu rajin mencari tahu nan buruk. Itu makanya dalam hadis al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, apa kata Hudzaifah? Ta'allama ashabil khaira wa ta'allamtu syarra. Para sahabatku belajar tentang kebaikan, sedangkan aku belajar tentang kejahatan dan keburukan. Untuk hanya pelajari, bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk diwaspadai. Makanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada orang memuji orang lain di dekatnya, fulan rajulun salih la ya'lamu syarr, orang tu yo salih mana, sampai tak tahu dia nak buruk dia nyo nan elok saya tahu sedang. Kan orang kan memuji si fulan orang baik, orang saleh, sehingga dia tidak tahu yang buruk. Mungkin maksud orang itu adalah karena tidak tahu yang buruk, ada yang ngerjain yang buruk. Tapi kata Umar mengingatkan supaya jangan lupa, huwa ajdar ayyaqafi. Kalau betul dia tidak tahu keburukan, mungkin dia yang paling patut nanti terjatuh ke dalamnya. Maka itu karena ketidaktahuannya, terjerumus ke dalam kejahatan. Jadi mengkaji tentang fitnah, mengkaji tentang bahaya yang akan menimpa, itu sama kedudukannya dengan mengkaji kebaikan yang akan dilakukan. Jangan sampai tidak berimbang. Allahu a'lam. Ala tu hamba KPK sejunjung. Baik, kita cukupkanlah sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.